Shalom. Sukacita? Ya. Ada sukacita pada apa tadi masih bersungut-sungut? Ya, sukacita Allah itu selalu mengalir di tengah-tengah kita. Kalau hati kita itu berpegang pada perintahnya. Dan kalau hidup kita ini diurapi, saudara, maka hidup kita akan penuh dengan kelimpahan. Ya. Karena kita tinggal dalam dunia, kita harus menghadapi tantangan yang ke depan. Karena lempengan bumi ini bergerak dengan cepat, saudara. Dan itu di luar kemampuan kita. Dan selama saya ini masuk dalam dunia roh, saya tidak terpikir kalau lempengan bumi ini begitu cepatnya bergerak. Jadi yang tadinya kita mengurapi harusnya di luar negeri, saudara, karena lempengan bumi ini bergerak ke timur, maka arahnya ke Indonesia semua. Jadi itu sangat membuat kita tidak nyaman. Dan yang saya harap saudara juga harus tetap siaga untuk melewati semua ini, karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Dan hari ini kita bicara tentang mukjizat itu terjadi, ya. Kalau nama orang mukjizat itu terjadi, bukan berarti kalau kita ini sudah berdoa kemudian Tuhan jawab, enggak. Tetapi kita tahu bahwa ada satu nyanyi mengatakan, ku ada sebagaimana ku ada, ya, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena apa? Anugerahmu yang telah selamatkanku. Jadi saudara, kita sadar bahwa kita tinggal di dunia ini itu semua karena anugerah. Dan kalau anugerah Allah itu beserta dengan kita, maka keselamatan itu mengiringi kita. Nah, kalau kita mau belajar untuk mengerti, maka kita akan melihat mukjizat ini akan terjadi di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena ini adalah suatu respon atau suatu hasil buah. Kalau orang menanam pohon itu buahnya ada. Hari ini kita akan mendapat buah itu. Nah, sekarang kalau kita mau menerima mukjizat itu, kita harus sadar bahwa apa yang diperintahkan Tuhan itu harus kita lakukan. Nah, kita akan melihat satu film, mungkin saya juga sudah pernah lihat berulang-ulang. Film ini adalah Nuh. Nuh itu orang biasa, ya. Dia selalu belajar untuk dari perkara kecil. Contoh aja, kalau dia mau keluar rumah, saudara, dia sudah berdoa. Kalau sudah keluar dari rumah dia berdoa, dia lega. Dan setiap kali dia keluar dari rumah, dia selalu memberikan kehidupannya untuk semakin hari, semakin dia itu mempersembahkan hidupnya sepenuhnya pada Tuhan. Jadi kalau kita sebagai orang pilihan Allah, kita juga tidak boleh merasa sok. Kalau kita merasa sok, maka kesombongan, keangkuhan menyertai kita. Ada bersama kita. Tapi kalau kita merasa tidak mampu, kita tahu andalan kita cuma Tuhan, berarti pola hidup kita akan semakin dirapikan. Tidak semakin membuat heboh orang, membuat kebingungan orang, membuat kita ini capek. Nah, itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena dalam kondisi seperti ini kita harus akan semakin dibentuk menjadi dewasa. Orang yang masuk dalam pembentukan kedewasaan iman, kita sadar bahwa apa yang kita lakukan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Contoh aja, seharian penuh kita pelayanan, saudara. Namanya orang pelayanan ada yang pas, ada yang tidak pas. Tahu ya maksudnya? Ada suka dan dukanya. Seperti orang bekerja. Kalau orang bekerja, dia bekerja mendapat upah dengan uang. Tapi kalau hamba Tuhan, dia melakukannya itu dengan ketulusan dan keikhlasan tanpa ada pamrih. Jadi ada suka duka juga.
Kenapa? Karena kita tinggal di dalam dunia yang fana. Banyak hal terjadi. Jadi kalau kita bertemu, baik itu dengan anak Tuhan, dengan hamba Tuhan, dengan siapapun, kita juga selalu apa? Sukacita. Walaupun itu bukan dengan anak Tuhan pun kita harus sukacita. Itulah kuncinya supaya kita mendapat buah yang lebat, buah yang bagus, buah yang betul-betul enak dan bisa dimakan. Nah, itu intinya seperti itu. Jadi kalau dari proses itu kita seringkali gini, Saudara. Kadang manusia itu tidak menyadari ya bahwa yang dilakukan ini adalah salah. Kadang manusia ini merasa bahwa tidak ada apa-apa. Jadi prosesnya ya sudah, ini berarti Tuhan kehendaki. Bukan seperti itu. Itu namanya carpe diem. Ya, sesuka-sukanya. Tapi kalau kita mau masuk dalam proses Tuhan untuk menerima buah yang lebat, itu berarti siap dipangkas, siap disiapkan hidup kita itu untuk menerima kenyataan hidup tidak sesuai. Tidak sesuai, Saudara. Kadang kalau kita pikir, kalau saya mikir, Saudara, saya itu tidak bisa ngomong. Di depan ini saya ngomong, itu ada satu mujizat. Saya itu paling takut sama orang. Itu saya sering katakan. Saya tuh wahling nggak bisa ngomong. Kalau suruh debat mau guyu tok, ketawa tok. Tapi mengapa saya bisa mengusir roh-roh kejahatan itu? Mengapa saya bisa tahu bahwa orang ini pernah keguguran? Loh, orang ini loh pernah menobrak orang. Oh, orang ini loh pernah ketabrak. Orang ini loh 17 tahun yang lalu. Orang ini loh 10 tahun yang lalu pernah kesandung. Ini loh punggungnya ada besetnya. Begitu dibuka, istrinya kaget. Begitu dibuka suaminya kaget, loh bener loh saya ngomong Bu Titi itu, wah hebat. Bukan hebat, itu semua karena karya Tuhan. Jadi semuanya itu, setiap manusia di muka bumi ini memiliki karya Tuhan. Dan karya Tuhan ini harus dipupui. Dan kalau namanya orang dipupui bukan berarti kita yang aneh-aneh, bukan. Biasa aja, waktu doa-doa, waktu makan-makan, ya, waktu kita bergaul-bergaul, waktu kita membuka hati, buka hati. Tapi yang penting, Saudara, jadilah seperti Nuh. Nuh itu kalau ada apa-apa, mesti berdoa. Dia beli kambing, beli domba, ya. Dia menginginkan sesuatu makanan, dia berdoa selalu. Jadi doa itu juga menggiring kita, membawa, menghantar kita ke tempat di mana kita melihat buah itu tadi. Jadi Saudara, kalau Saudara mau buah itu adalah masa depan kita. Kalau kita muda, masa depan kita, kuliah kita, hasil kerja kita, jerih payah kita. Kalau kita tua, masa tua kita bagaimana? Kalau kita orang bilang pekerja, nah masa pekerja kita itu bagaimana? Apakah kita grafiknya makin menurun? Ataukah grafik kita tuh makin menanjak? Kalau kita grafik kita tetap atau menurun, kita tahu bahwa ini adalah suatu tantangan buat kita. Nuh ketika dia tidak kekurangan apapun, mereka senang. Dia senang sekali, hidupnya sukacita, bahagia, tidak kekurangan suatu apapun. Tetapi pada waktu dia keluar rumah setelah berdoa, dia mendengar suara Nuh. Dan saya pikir siapa orangnya? Begitu dia dengar ternyata Tuhan. Lalu dia berdoa kembali, ternyata Nuh mendapat perintah untuk membuat perahu yang besar, kapal yang besar. Nah orang kalau dipikir secara logika, pasti dia akan mentertawakan. Ini orang gila. Masa ada perahu diem-diem, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada badai, tidak ada lautan lepas. Kok membuat perahu sak rumah itu loh? Kok membuat kapal sak rumah tuh? Aduh ini rodok ngeheng. Jadi semua orang mencemooh. Itu menggambarkan tentang ketika kita masuk dalam kebenaran. Dengarkan baik-baik. Ketika kita masuk dalam kebenaran, hati kita pasti luka. Kenapa? Karena tidak sesuai. Ketika kita masuk betul-betul mencintai Tuhan, kita pasti mengalami banyak masalah. Kenapa? Karena iblis tidak ingin kita mencintai Tuhan. Dan pada waktu kita mau mendapat berkat, dihalang-halangi oleh iblis. Kenapa? Karena iblis tidak suka kita diberkati oleh Tuhan. Nah ini ya kuncinya. Jadi lebih baik sekarang kita mengalir, serahkan sama Tuhan. Buka pintu berkat, buka pintu kuasa, pintu kasih, pintu penyembuhan. Serahkan semua pada Tuhan. Kenapa? Karena kalau tidak begitu kita tidak mendapatkan berkat yang melimpah. Nuh
Karena dia menurut sama perintah Tuhan, dia tidak peduli, sudah. Dia tetap buat tak tuk, pagi siang malam tak tuk. Sampai Tuhan berfirman, ayo Nur, agak cepat, sebentar lagi. Kalau orang sana bilang lempengan bumi bergerak. No, kamu tidak boleh terlambat. Akhirnya Nuh kan cepet-cepetan. Pagi siang malam dilembur kasarannya. Akhirnya jadi. Begitu jadi, Tuhan bilang, berfirman lagi, "Hei Nuh, pergilah kamu masuk ke hutan." Terus oh Tuhan, ambil satu pasang binatang buas, binatang jinak. Loh, ya apa caranya Tuhan? Banyak cara, saudara. Kalau kita melihat tidak masuk akal, tapi banyak cara menggiring binatang-binatang itu. Kenapa? Kok dia nurut? Saudara tahu apa kuncinya? Kenapa binatang itu bisa nurut? Nuh tidak bisa bahasa binatang, saudara. Bukan Soleman. Nuh itu tidak ngerti apa-apa. Cuma Nuh hanya mendapat perintah tok masuk ke hutan, temui semua binatang itu. Mereka ketemu kelinci berdua, semut berdua. Enak kalau kayak Soleman, ya. Semutnya bisa ngomong. Enak, ayo ikut aku gitu ke perahuku. Dia bisa ngomong, saudara. Mungkin semut ngomong, tapi dia tidak tahu, no. Tetapi dia tidak masa bodoh, dia tidak bingung. Nah, ini yang Tuhan mau. Ketika kita menjadi anak Tuhan, orang bilang apa, pokoknya saya disuruh Tuhan untuk cinta Tuhan. Ya sudah, cinta Tuhan. Jadi jangan melebihi dari apa yang kita pikir. Tahu apa yang kita pikir? Kita muluk-muluk. Waduh, muluk-muluk ini. Kok harimau? Aduh, harimau ini kotor, enggak usah dah. Enggak. Dia tidak. Ketika dia berkata, Tuhan, pokoknya seluruh binatang ketemu sama kamu, bawa. Ya sudah, ketemu apapun binatang, bentuknya kayak apa, menceng, gemuk, gendut, kecil, bongkeng atau apa, pokoknya ayo ikut aku. Tapi saya percaya kalau Tuhan yang sudah memilih tidak akan bongkeng, ya toh, tidak akan boring, tidak akan busuk, tidak akan jelek, tidak akan pincang-pincang, pasti diberi yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa kita adalah ciptaan yang serupa dengan Allah. Jadi kita tidak boleh berandai-andai. Nah, itu yang Tuhan mau. Suatu ketika, mungkin saya sudah ceritakan atau belum, saya itu kebingungan adik saya kan, waktu itu. Saya tidak tahu bahwa malam itu saya peperangan roh. Tahu peperangan roh, saudara? Tempat tidur itu bergoyang. Goyang. Saya bilang sama mama, "Ma, sini oh." Mama kan ada di seberang. Dia lari, "Apa, Me?" "Ma, lindu, Ma." Ngawur kamu tuh. Kok lindu. Tinggal lagi. Goyang lagi. Saya bingung. Kenapa ya? Mama pergi, kok enggak apa-apa. Mama kalau datang enggak apa-apa. Mama pergi lindu. Akhirnya terus enggak kakek ngomong saya. Saya tahu Tuhan lagi berkarya. Loh gitu, saudara. Kalau saudara punya masalah, jangan, waduh aku ini ada masalah. Tuhan lagi berkarya. Ya, Tuhan, engkau lagi berkarya. Apa yang engkau mau? Kenapa kok ranjang ini bergerak-bergerak? Jangan takut hambaku. Jangan takut. Aduh, saya ini loh bukan hamba Tuhan. Karena saya belum pendeta. Saya ini loh manusia biasa, masih kecil, remaja. Saya bilang gitu. Sudah, nanti aku beritahu. Gitu sudah. Cuma hanya itu tak. Malaikatnya bilang gitu. Sungguh, tidak akan lama, 1 menit, 2 menitan. Cecak itu sudah dari atas jatuh. Wah. Terus belum kaget cecak itu jatuh, saya ngelihat belum bengong-bengong gitu. Tiba-tiba dari bawah tempat tidur itu ada cecak juga keluar. Dari cecak ini berbunyi cik-cak, situ bunyi cik-cak gitu. Saya bingung kenapa dia kok cecean, tahu cecean? Cik-cak gitu, kan aneh sudah. Mungkin buat saya baru pertama kali ini. Akhirnya saya bingung, Tuhan, saya enggak tahu. Saya lipat tangan Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tuhan singkapkan itu. Sudah, dengarkan ini. Dengar. Loh, aneh ya. Cecak yang sini bilang, "Hei, kamu tahu enggak di depan itu ada roh kegelapan." Terus yang satunya, "Aku enggak takut roh kegelapan, mana tak tendangi." Begitu. Saya jadi bingung, tuh, cecak kok rame karena PDW. Sing punya rumah tuh saya, dalam hati saya gitu.
Loh, saya bilang yang punya rumah tuh saya, cecak yang di sini, yang di daerah saya bawa kolong tuh, dia nggak seakan-akan bilang sama saya, kamu berdoa, jangan takut, katanya gitu. Loh, saya jadi kaget tuh, cecak bisa ngomong, saya sampai tak gini, sampai telinga saya tak urek-urek. Mungkin saya tuh hanya berhalusinasi, tapi itu di depan saya cecak betul. Akhirnya saya menyembah karena seperti spontan. Nah ini saudara. Kalau kita tuh sehati dengan Tuhan, dengarkan. Suara Tuhan bicara lewat apapun, kita spontan. Kita bisa nyatu. Hanya kita menyembah. Menyembah. Terus hilang cecaknya. Lama-lama, saya ketiduran. Begitu ketiduran, saya kaget. Duh, kok ada orang banyak di rumah, di depan rumah. Kok aneh ya, orangnya hitam-hitam gede-gede gitu. Kok aneh ya gitu, prajurit atau apa. Saya teriak-teriak, ma, itu saya tidur, teriak-teriak. Mama datang, ada apa kamu teriak-teriak? Ma, di depan ada orang gitu. Ma, pagar mau dihancur gitu. Saya enggak ngerti kalau itu peperangan, saudara. Jadi saya itu antara perang dan antara tidak percaya. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, ayo nak sembahyang, doa saya. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Wis, orang tua zaman dulu. Siapa yang disini Mbak Alkitab? Ada Mbak Alkitab? Orang tua saudara, tidak salah. Ya. Lari dia. Wah, cepat balik lagi ke sini. Mi, ini pegangan. Apa sih ini pegang? Ini pegangan. Saya pegang. Bingung saya, ini untuk apa gitu. Harusnya pegangan bacaan kan gitu. Pegangan. Sudah. Ya sudah. Bu takut ya. Nanti ini yang perang. Ini yang perang. Bingung. Ma, ini buku ma. Ini Alkitab ma. Iya, Alkitab itu punya kuasa. Bukan ma. Bukan Alkitab yang punya kuasa. Betul enggak? Apa yang punya kuasa? Firman-Nya. Perkataan Allah. Kuasa Allah. Pokoknya kamu pegang Alkitab. Ya. Saya ingat pada waktu itu adik saya lagi sakit. Kan dia ketakutan kesurupan. Dipukuli sampai ini sudah. Saya ingat, nah ini nak mukuli saya sudah. Wah, tak pegangi DPE. Tak pegangi DPE mah. Tak pegangi lebih kuat. Enggak, tak pegangi DPE itu ya yel-yelan. Berdua. Saya pegangi. Bener. Langsung mau ditarik mukuin nih sudah. Saya sampai mau jatuh. Aduh, saya buka mata. Ma. Dim kamu. Masih kamu kemasukan. Maya. Tenang. Ini meme. Masih meme ini. Ya, tidak ada apa-apa. Ya, tapi kan kamu melihat ada orang besar-besar. Ya, meme lihat sekarang memang. Ya, ayo, pegang. Oh, taruh di batuk saja. Siap, saudara. Tuk gitu. Aduh. Sakit ini ya. Tuhan, tolong Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tolong. Cuma Tuhan yang bisa tolong. Kayak kita yel-yelan enggak bisa. Tuhan tolong, Tuhan supaya selesaikan masalah ini. Makanya sudah tahu. Dilepas itu Alkitabnya, dia ngambil minyak urapan. Ada yang minyak urapan? Minyak urapan diambil sudah. Diambil, masuk mangkok kecil. Sudah Mi, dalam nama Yesus. Kopion. Saya bilang, Ma, kenapa mama ngeraupi meme kayak gini? Loh, ini minyak sakti, bukan minyak sakti. Ini minyak dari Tuhan. Ma, ini minyak enggak ada apa-apanya. Ma, berdoa dulu Ma, baru dikasih minyak. Gak usah mbok lumuri sampai gini. Ma, aduh, minyak tok sudah muka saya. Ayo Ma, kita berdoa yang benar. Ayo kita tumpang tangan. Tepat tangan, tutup mata, kita lebih tenang. Baru saya buka, saya kasihkan ke mama saya dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya doa, Tuhan sucikan minyak urapannya. Sucikan dan kuduskan. Tutup dengan darahmu mentre semua. Adik-adik tak mentre, kita mentre, terus Alkitab. Mari kita buka Maya, tak buka. Saya buka dalam kitab Mazmur, saudara. Saya nyanyi, saya baca Alkitab, saya nyanyi, saya baca Alkitab, sudah tahu. Begitu saya nyanyi,
malaikat itu berlaksa-laksa di belakang saya, saudara. Sana kan banyak. Ini tambah berlaksa-laksa. Saat itulah saya tahu. Saya ingat ada satu pegawai, saudara ya, yang dibutakan oleh ilah-ilah dunia. Dia tidak tahu bahwa tentara Allah itu ada di depan. Saya juga merasa tentara Allah sudah di belakang saya. Begitu saya nyanyi baca kitab, langsung masuk ke sana, keluar sudah. Begitu keluar, langsung aja memakai pedang. Hilang sudah. Jadi, saudara, terima kasih. Sebetulnya kita ini kadang salah kaprah, saudara. Kalau kita menjadi orang pilihan Allah, kita sadar bahwa langkah kita itu harus pasti dan benar. Jangan kita salah langkah. Mujizat ini akan terjadi kalau kehidupan kita ini betul-betul menjadi miliknya. Tubuhnya, rohnya, dan jiwanya. Ini menjadi satu paket untuk masuk di dalam doa penyembahan. Kalau namanya doa penyembahan, saudara, kita tidak cukup hanya sekali, ya. Kita harus berulang-ulang untuk menyesuaikan tubuh kita yang fana. Tahu fana, tubuh kita fana. Tubuh yang fana itu mikirnya gak karu-karuan, saudara. Duduk di sini pikirannya gak karu-karuan. Ya. Roh yang penurut, walaupun roh itu nurut, ketika menghadap Tuhan, roh itu bisa keluar masuk. Jiwa juga gitu, bisa luka batin melihat keadaan kondisinya. Makanya kita harus sadar bahwa tubuh kita, roh kita, jiwa kita harus masuk di dalam penyembahan, dalam mezbah doa. Namanya mezbah doa. Ini penting. Karena dengan mezbah doa kita tahu bahwa itu pengarahan kita untuk menjadi berbuah, mendapat mujizat. No, kalau enggak pakai doa, wong dia nol putul, enggak tahu cara ngukurnya perahu atau kapas besar itu enggak tahu, saudara. Kalau dia tidak doa, tidak penyembahan seluruh keluarganya, dia enggak akan mendapat itu. Dan kita lihat dulu tayangannya ya.
Mujizat itu terjadi kalau kita mau mengikuti perintahnya. Mujizat itu terjadi kalau kita betul-betul layak untuk melayani Tuhan. Dan kita tahu bahwa anugerahnya itu besar tercurah bagi kita malam ini. Dan kita sadar besar anugerah Tuhan itu akan melimpah. Kenapa? Karena kita akan mendapat mujizat terjadi di tengah-tengah kita. Dalam keadaan posisi lempengan bumi bergerak. Maka saudara jangan kaget kalau saya pulang lebih dulu, kalau saya tiba-tiba saya izin saudara untuk pulang atau apa. Saudara harus tahu bahwa itu adalah tugas saya untuk melakukan pelayanan selanjutnya. Besok saya akan pergi ke Lombok. Di Lombok itu saya melihat titik-titiknya naga itu lagi kumpul 4 saudara di situ. Dan naga kalau kumpul 4 di situ saudara ada petanya. Jadi naga yang kita lihat itu saudara, bukan naga main-main, itu dunia roh. Karena naga itu kalau sudah masuk kumpul berarti permasalahannya sangat berat. Ya, kalau kita lihat peta, saya tidak tunjukkan di sini. Ada di Lombok itu ada naga laut, naga api, naga batu, naga logam. Jadi kita bicara di sini, kita masih ada 5 naga yang harus kita urapi. Dan saya datang ke sana untuk mendoakan, tetapi belum mengusirnya atau mengurapi karena posisi pada saat ini belum berkenan. Ya. Bulan 9 awal boleh sampai bulan 11, tidak boleh bulan 12. Sebelum KKR kita harus selesaikan naga-naga itu. Saudara, kalau kita pikir, saya kayak tadi, siapa yang giring gajah sebesar itu? Siapa yang giring harimau? Siapa yang giring beruang segitu besarnya? Saudara, kalau bukan karena pimpinan Allah kita dimakan, saudara. Kita diinjak oleh naga, gajah. Itu semua karena anugerah. Jadi kita menyadari bahwa hari ini kita adalah anugerah, di mana saudara mendengar firman Tuhan tentang Nuh, di mana anugerah itu diberikan cuma-cuma bagi orang yang percaya. Ketika saya mendengar ada cecak bicara itu tadi saudara, saya bukan terus hebat saya, enggak, tapi saya sadar siapa saya ini. Itu adalah anugerah, saya bisa bicara, saya bisa ketemu, saya bisa ngomong, saya bisa tahu maksudnya. Sering saudara, kalau saya ada di Laguna, posisi hujan mau hujan, saya tuh bingung. Kenapa saya kok ada di tempat ini gitu? Maksudnya kenapa saya ada di jendela itu lama, enggak boleh pergi sama Tuhan. Sudah tahu? Ada burung yang saya tidak tahu burung apa itu, besar segini. Tiba-tiba hinggap di dekat saya, agak jauh gitu. Saya lihat dari atas sampai ke bawah tidak ada yang luka. Mungkin dia ketembak atau apa kan jadi jatuh gitu ya. Ini enggak. Jadi saya bingung. Kalau dulu burung dara itu karena saya lupa, kejepret atau tengkar dengan temannya. Jadi dimakan anjing, semuanya ngelontok semua, menyingkap semua. Jadi kelihatan dagingnya, otaknya semua kelihatan. Ini tempurungnya. Tapi papa yang jahit. Bukan suami yang jahit. Saya yang doain. Akhirnya tumbuh. Dia bilang terima kasih, ini ada jambulnya. Kenapa? Karena waktu dijahit kan tidak rata. Keluar jibur-jibur, begitu dia sudah sehat, itu tumbuh, jadi keluar kayak tanduknya sebagai tanda. Oh itu dulu pernah dijahit sama suami saya. Kita doain. Doa saudara. Jadi doa dan pujian itu menghantar kita masuk dalam mujizat. Kalau saudara tidak mau ke sana, bagaimana mujizat itu terjadi di tengah-tengah kita? Pada waktu saya melihat burung itu tadi, saya juga tidak tahu, itu anugerah. Tapi saya memandang tidak ada masalah, saya mau kembali gitu. Saya mau masuk aja. Tapi Tuhan bilang, jangan, tunggu. Nah, saya tunggu.
Tidak lama kemudian burung itu kayak menangis, saudara. Dia bilang apa? Saya baru punya anak, pohon ditebang semua mati. Keluarga aku enggak ada. Tuh, kasihan banget, saudara. Dalam pemikiran logika saya, oh mungkin burung ini harus tak pelihara. Betul enggak? Karena yatim piatu, kasarannya gitu kan. Saya keluar. Jadi kan jendela itu bisa keluar, saudara. Jadi saya keluar, saya buka serambunya, saya keluar. Dia menjauh, terbang. Oh, kok terbang? Waduh, Tuhan ampuni saya. Belum, enggak tahu maksudnya. Ya. Datang lagi, saudara. Datang. Saya bingung. Kenapa ya? Tuhan punya maksud apa? Tuhan bilang apa? Dengarkan aja. Burungnya bilang, bagaimana kalau ini kehidupan ini dibalik kamu yang jadi aku? Ya enggak mau, betul enggak? Makanya dia bilang, bersyukurlah kamu. Kayak bisa gitu, tapi artinya bersyukurlah kamu karena ini anugerah. Kamu punya anak, punya mantu, punya cucu. Saya nangis, saudara. Tuhan baik. Amin. Tuhan baik enggak? Tuhan membuka mata hati saya supaya saya mensyukuri apapun yang saya alami. Karena burung itu kehilangan, dia bisa bertahan. Coba kalau kita, apa gak ngeheng, saudara? Keluarga yang enggak ada. Akhirnya dia terbang. Dan dia berkata, aku tetap memuji Tuhan. Karena dia masih memberi aku kesempatan hidup. Nah, jadi saudara, tubuh roh jiwa ini tidak boleh pisah dari hidup kita. Kalau tubuhnya yang pergi, saudara, tidak mungkin. Iblis serang lewat penyakit. Tubuhnya sakit-sakitan. Tapi tidak mungkin tubuhnya hilang dari kita. Matilah, saudara, dikubur. Tubuh tidak bisa mati. Tidak bisa hilang. Tetap ada. Tapi kalau roh ini bisa keluar masuk. Contoh, saya sudah sering. Kita habis bertengkar. Brek, gitu ya. Tengkar dengan suami istri. Apa yang dirasakan? Panas toh? Panas enggak? Nah, kalau sudah panas apa yang dipikir? Jelek toh? Tak minggat aja. Ya toh? Tak pergi ya. Karena saya anak Tuhan, ya nggak maulah saya pergi. Buat apa? Saya keluar. Kalau saya keluar berarti apa yang terjadi? Ada sebab akibat. Karena kita tidak mau sabar, roh kita ini keluar masuk, kita tidak sadar bahwa kita itu masuk perangkap iblis. Karena di tempat rumahnya suami saya itu yang di ujung itu masih ada roh genderuwo. Jadi ketika saya berdiri di tempat agak ke sana, saya merasa ada sini bergerak-bergerak. Jadi mesti ada sesuatu yang enggak pas gitu. Akhirnya saya tengok, waduh, ada roh yang enggak benar ini. Akhirnya saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Tuhan bilang apa? Enggak bisa masuk doamu. Loh, kenapa? Tuhan pegang aku, kan aku anakmu. Aku enggak dengar kamu doa. Loh, apa yang kau dengar, Tuhan? Kamu marah soalnya. Loh, sing salah itu siapa? Jadi saya debat sendiri. Sing salah itu suami saya, bukan saya. Tidak bisa, kamu tidak boleh menghakimi. Kamu tidak berhak untuk menghakimi, walaupun kamu benar. Ayo, masuk ke kamar. Sudah, tidur? Tidak mau. Akhirnya, benar saudara, karena saya iman, saya punya iman, saya yakin itu setan tidak mengganggu saya, tidak mengganggu. Tapi iblis serang lagi. Dia kirim apa? Nyamuk. Cekik. Kuat. Halo? Tahan. Waduh, enggak tahan, saudara. Austin aja cokot satu aja bingung karpe dewe, enggak bisa tidur. Ini banyak. Kayak apa ya? Kayak mama orang nyamuk itu nyamuk hutan. Nyurang semua. Bentol semua aja. Akhirnya saya baru masuk menyerah. Nah, Tuhan tegur, mengapa mujizatku tidak terjadi di tengah-tengah kamu? Karena doamu tidak masuk, mesbah doamu tidak masuk, penyembahmu tidak masuk. Kenapa? Ada amarah. Tidak bisa. Mari kita masuk di dalam firman Tuhan lebih dulu.
Saudara, kita lihat di sini ada pusaran lempengan bumi, ya saudara, yang berputar. Ini kan di atas ya, tapi kita bicara ini keadaan di luar angkasa. Tetapi kalau di bawah lempengan bumi itu saudara, dia bergerak berputar lebih cepat. Nah kalau sudah lempengan bumi ini bergerak, apa yang kita lakukan? Keselamatan tinggal hanya Tuhan yang tahu. Kita akan melihat dalam Kejadian 6 ayat 8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia, anugerah maksudnya, di mata Tuhan. Kenapa? Karena Nuh melakukan perintahnya. Seperti pada waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air ini. Kan tidak masuk akal ini saudara. Hidup kita, ketika kita menerima mujizat, kita ini seperti berjalan di atas air. Siapa yang berjalan di atas air? Tuhan dengan siapa? Petrus kan? Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita tetap keras hatinya, tetap kita itu ngunci hati kita, tetap kita merasa tidak bebas dan tidak leluasa, selamanya kita tidak dapat menerima mujizat ini. Mari kita buka hati kita lebar-lebar dan kita tahu bahwa rencana Tuhan itu pasti akan mendapat kasih anugerah di tengah-tengah kita. Kenapa? Karena kita lihat Tuhan adalah perisai dan perlindungan kita. Ketika kita memiliki kesetiaan di dalamnya, saudara, berjalan dengan kebenarannya, maka ketulusan dan keadilan dalam hidup kita itu menjadi bagian kita. Amin. Mari kita sadar bahwa kita hidup itu seperti berjalan di atas sesuatu yang tidak nyata. Kenapa? Karena ini berubah-ubah. Apalagi lempengan bumi bergerak cepat, bisa berubah-ubah. Jangan percaya pada manusia. Percayalah kepada Tuhan Allah yang hidup. Amin. Bukan berarti, aku gak percaya kamu Pak. Enggak. Kita harus percaya pada suami kita. Kita harus menghargai orang yang lebih tua. Tetapi kita harus pakai hikmat dari Tuhan. Supaya kita tidak dikerjai oleh manusia. Karena iblis menunggangi orang-orang. Sehingga kita menjadi rugi, saudara, hidup kita. Nah, inilah saudara renungan pada malam hari ini. Mujizat ini terjadi ketika tubuh roh jiwa kita betul-betul menyatu dengan Tuhan. Sehingga jiwa kita aman, terkendali. Amin. Mari kita imani. Sebelum saya tutup, saya akan beri satu kesaksian. Ada seorang pemuda, itu pinter, pokoknya pinter pol. Suatu ketika, dia tuh kena sesuatu seperti apa ya? Kalau orang bilang itu sesuatu yang tidak terduga tiba-tiba datang, dia kena cacar air mukanya. Jadi mukanya agak kelihatan tidak baik gitu saudara. Tadinya bersih. Dia ada keminderan. Nah dengan dia minder itu, mujizat tidak akan terjadi. Karena tubuh roh jiwanya tidak menyatu. Tubuhnya marah, kenapa aku kok sakit sampai sakit. Aku ini orangnya tidak nyalai Engkau Tuhan. Rohnya keluar masuk hingga akhirnya rohnya kecantol saudara. Kecantol di satu perusahaan. Karena dia kerja di perusahaan. Saya bilang, loh kenapa ya perusahaan itu kok mesinnya berhenti-berhenti. Loh kok tahu kamu? Iya, karena itu mesinnya itu ada roh pencabut nyawa. Sementara rohmu itu ada di situ. Wah, lah serem laan gitu katanya. Ya satu-satunya jalan dikembalikan rohnya. Dan kamu enggak usah minder gitu loh. Ya wis, akhirnya dia melakukan pelepasan, dia mulai hidup selayaknya, berubah hidupnya. Pokoknya dia mau berubah. Dia mulai menyapa orang kiri kanan. Akhirnya dengan seiringnya waktu saudara, dia berjalan berapa tahun saya tidak tahu. Mukanya ini jadi bersih. Saya kaget loh, mukamu jadi bersih mau kasih apa? Enggak, aku tidak kasih apa-apa. Siapa yang membuat bersih mukanya? Wajahnya? Tuhan. Tuhan bukan menyulap, tapi imanmu yang berjalan hingga kemuliaan Tuhan itu menerangi wajahnya. Sehingga wajahnya bersih kembali. Nah itulah saudara, jadi mujizat itu terjadi ketika kita mau menjalani perintahnya. Mari kita akan bangkit berdiri. Kalau kita ingat pujian ini, saya sadar bahwa hidup kita ini tidak ada artinya apa-apa. Ketika kita bergumul dan bergumul, ketika kita berjuang dan berjuang, ketika kita mati-matian untuk berjuang, saudara, tidak ada seorang pun yang bisa mengerti keadaan kita. Tetapi sepasang mata yang selalu memperhatikan gerak-gerik dan nafas kita
Nah, dia berkata, no leadership. Jangan takut, aku menyertai kamu. No disipin mah. Jangan khawatir, aku ada bersamamu. Karena Allah sumber kehidupan bagimu. Larisi, karena Allah di atas segala-galanya. Karena Allah adalah kehidupan buat kita. Saudara, mari kita iman pujian ini sekali lagi. Thank you.